kita ini beda loh. Di yang mereka itu udah mempercantik kota yang cantik. Kalau kita ini dari yang mempercantik dari kota yang kumuh jadi cantik. Jadi tantangan itu ya lebih besar gitu. Nah, jadi pasti ini kita pasti menang, optimis gitu kan. Apalagi kita punya support system, teman-teman yang memang support dari awal, yang nggak lepas tangan, mau capek mau nggak kita kerjasama gitu kan. Sebenarnya kalau dari kenapa Bapak Litbang atau Wali Kota Bengkulu guide-nya mahasiswa, nggak yang udah senior-senior gitu kan. Yang pastinya tujuan yang pertama itu kan ada bahwa kalau Wali Kota percaya kalau anak muda ini punya inovasi-inovasi yang berbeda dari yang lainnya. Oke, sahabat Merdeka, balik lagi di studio Ermol Bengkulu TV. Pada hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi di Kota Bengkulu yang kebetulan nggak sengaja nih, si Adli ya. Ya, siap. Adli Iksan ini adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atau yang disingkat dengan IAIN dengan jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Itu tadi siang berkunjung, bermain-main di kantor Ermol Bengkulu, yang kemudian kita sempat cerita ternyata Adli ini salah satu mahasiswa berprestasi ternyata di Kota Bengkulu ya. Oke, kita langsung ngobrol nih sama adik ya, adik teman kita Adli Iksan. Iya, siap. Apa kabar Adli? Alhamdulillah baik. Oke, puasa hari ini ya? Alhamdulillah. Adli Iksan ini salah satu ketua tim ya, dalam program desain lomba apa tuh? Lomba desain kampung tematik. Oke, lomba desain kampung tematik yang diselenggarakan oleh Wali Kota Bengkulu pada tahun 2019. Oke, Iksan, boleh nih diceritakan ke sahabat Merdeka dimanapun berada, karena tadi setelah kita ngobrol berdua ternyata banyak sekali nih pengalaman dalam mengikuti lomba desain kampung tematik yang diselenggarakan oleh Wali Kota Bengkulu. Boleh nih ceritain dulu ke sahabat Merdeka. Sebenarnya sih kalau untuk lomba desain kampung tematik ini sih memang dari program Wali Kota Bengkulu ya. Kerjasamanya itu dari pihak terkait itu ada Bapak Litbang Kota Bengkulu, lembaga LPPM dari kampus kita sendiri sih. Sebenarnya nggak sengaja itu karena lomba ini dosen itu ternyata itu salah satu dosen Adli itu bukan pembina dari staf dari LPPM dari kampus. Jadi kemudian Bapak Litbang itu menghubungi LPPM dari kampus kita. Nah, jadi dosen itu ya disampaikan ya untuk ke mahasiswa IPA khususnya. Mahasiswa IPA bahwa ada lomba untuk desain kampung tematik, program dari Wali Kota Bengkulu kerjasama dari Bapak Litbang tuh. Terus di sana ya udah kita coba dulu. Kita coba itu dari kampus kita ada tiga kelompok yang ikut dalam untuk lomba desain ini dari 9 atau 10 kampus itu yang ikut. Jadi jumlahnya itu 30 kelompok yang ikut lomba desain kampung tematik ini. Desain lomba ini pun dari tahap awal dari kita milih tempatnya itu kita sendiri, dari desainnya, dari tahap presentasinya, prestasi lombanya, bagaimana pendesain marketnya, sampai ke tahap penilaian. Ke tahap penilaian itu di bulan April kemarin udah kita alhamdulillah dari perwakilan dari IAIN Bengkulu ya Adli sendiri sama tim yang berhasil memenangkan lomba desain kampung tematik ini, dan alhamdulillah dapat uang sekitar pembinaan untuk pembangunan ini, bukan pure untuk pribadi sih, untuk pembangunan itu 100 juta rupiah gitu. Oke, Adli ini bersama tim itu telah memenangkan lomba juara 1 ya? Kalau untuk 9 kampus itu kita nomor 2 terbaik. Nomor 2 terbaik. Baik, tapi walaupun itu ya luar biasa sekali ya pencapaiannya gitu. Oke, sahabat Merdeka, Adli ini salah satu mahasiswa semester 6 ya. Semester 6 bersama teman-temannya adu ide atau adu gagasan dalam mengubah satu kelurahan yang sebelumnya tidak baik atau sedikit kurang tersentuh, kemudian digagas idenya, kemudian sekreatif mungkin bisa untuk intinya tuh kalau sebenarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sana gitu ya.
Nah, boleh nih diceritain dulu tujuan Adli dan teman-teman mengikuti program desain desain Lomba desain kampung lomba tematik. desain kampung tematik ini apa sih? Kalau tujuannya ini sebenarnya kalau dari kenapa Bapak Litbang atau Wali Kota Bengkulu guide-nya mahasiswa, nggak yang udah senior-senior gitu kan. Yang pastinya tujuan yang pertama itu kan ada bahwa kalau Wali Kota percaya kalau anak muda ini punya inovasi-inovasi yang berbeda dari yang lainnya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan kalau dalam Tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3 pilar. Nah, dan yang lomba kampung tematik ini kita ambil poin terakhir itu pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana ilmu yang kita udah dapat di kampus, nah itu kita mampu kita terapkan tuh di masyarakat. Ibaratnya kalau orang belum KKN, kita udah KKN sebenarnya kemarin tuh. Jadi udah ngerasanya curi start duluan, udah tahu gimana rasanya turun langsung ke masyarakat dari tahap awal sampai ke tahap akhir. Oke, untuk proses sendiri nih Adli, berarti tidak sendirian dong, walaupun bersama tim atau teman-teman mahasiswa yang lainnya, tapi Adli juga dibantu sama dosen atau gitu ya? Untuk kampung tematik ini kan ujung tahap akhir nanti kan ke desa binaan. Jadi gimana kita itu sebagai mahasiswa itu jangan bukan kita pengerja aja, biar semua orang itu merasa memiliki. Jadi kita libatkan masyarakat di sana. Itu di RT 24 Kelurahan Sukarami Kecamatan Slebar di TPA tempat pembuangan akhir. Jadi seluruh masyarakat di sana itu kita ajak dari partisipasinya dari tahap awal sampai hingga tahap akhir. Pastinya juga dibimbing sama dosen untuk pengarahan dan lain-lainnya. Oke, Adli, sahabat Merdeka pasti penasaran nih. Kenapa sih Adli dan teman-teman lebih memilih desa Sukarami atau kelurahan ya? Kalau di kota itu kita sebut kelurahan. Kenapa milih kelurahan Sukarami? Padahal kan di Kota Bengkulu juga banyak nih kota-kota kelurahan-kelurahan kan. Boleh dijelasin? Kalau ini kan untuk 9 kampus itu kan dia ada peta masing-masing lombanya. Jadi biar nggak melebar kemana-mana. Jadi untuk khusus IAIN Bengkulu itu kita ambilnya di Kecamatan Slebar. Kecamatan Slebar itu ada beberapa kelurahan kan, ada Sumurdewa, Pagardewa, dan Sukarami. Nah, dari kelompok Adli ini pikir, oh ya udah kita ambil coba dulu yang di Sukarami. Karena ya memang masyarakat di sana itu ya cukup ibaratnya itu di tengah kota tapi kayak terpencil gitu. Dengan keadaan ya sedikit memprihatinkan karena mereka tumbuh dan berkembang itu di wilayah tempat pembuangan akhir. Jadi di mana itu mereka itu masuk tinggal masuk tapi di bawah tempat pembuangan akhir. Jadi sampah menumpuk. Jadi gimana kita ubah mindset masyarakat di sini ini nggak kumuh loh gitu nah. Bisa menarik, ada nilai jualnya gitu nah. Jadi kita potensinya di situ kita ambil dan memang tempatnya juga strategis gitu. Jadi ibarat nilai jualnya lah gimana caranya kita bisa menang ini dan kita terapkan di sana gitu. Emang nggak salah ya sahabat Merdeka. Kenapa pemerintah memilih untuk anak-anak kampus nih yang untuk ngikutin lomba? Karena idenya itu emang luar biasa. Sedikit aja udah kita baca nih, idenya itu kan dari tempat kumuh menjadi tempat yang tidak kumuh lagi gitu, dan dari hal-hal itu bisa menjadi hal yang kreatif, seperti sampah itu kan bisa didaur ulang, kemudian gitu. bisa mempercantik lah kampungnya. Ya, mempercantik diri dan efeknya nanti kan ada untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sana gitu nah. Oke. Adli, kita masih mau tanya nih, dari 10 atau 9 kampus yang diikutin itu tentunya kan ide yang mereka miliki juga lebih dari ide-ide dari teman Adli dan teman-teman. Nah, apa sih yang menjadi satu indikator yang paling poin yang lebih yang dimiliki Adli dan teman-teman sehingga Adli dan teman-teman ini layak nih untuk menjadi pemenang? Kalau misalnya dari 9 kampus itu pasti kreatifnya banget karena ya dari idenya kan berbeda-beda kan, ada yang tentang mural dan lainnya. Kalau untuk kenapa kita yang ibaratnya pantas untuk menang itu ada beberapa poin penting sih sebenarnya. Karena memang tujuan kita kan untuk pengabdian masyarakat. Jadi kalau yang kampus-kampus lain itu mereka hadir di tengah-tengah kota gitu nah. Jadi di mana mereka di tempat-tempat yang memang biasa aja gitu nah, nggak kumuh, nggak ibaratnya challenge-nya itu ya biasa gitu nah. Tapi kalau untuk yang kampung tematik ini dari kita mukanya aja kita udah disambut dengan tumpukan sampah tuh kan. Jadi orang udah malas lah kesini. Tapi bagaimana itu challenge-nya gitu nah, tantangannya. Terus yang kedua itu kita ada menang itu karena program kita kan ini kan kerjanya program wali kota nih kan. Nah, di salah satu program poin wali kota itu
Bengkulu religius. Nah, di kampung tematik ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi kita juga ada peningkatan bagaimana masyarakatnya bisa kita ajarkan untuk religius gitu. Nah, kita ajarkan anak-anaknya, khususnya sih untuk anak-anaknya itu kita ajarkan ngaji. Jadi di sana itu ada yang namanya tempat mengaji. Jadi kita akan ada rutinkan namanya kegiatan mengaji dan tausiah dan lain-lain. Itu sebenarnya itu dari poin penting dari yang lain-lainnya. Luar biasa. Karena kita tahu tagline dari pemerintah kota itu kan memang kota religius. Kemudian memang ide yang kalian punya itu memang sangat luar biasa karena dan kena gitu nah. Kena ya. Tumpukan sampah. Udah kebayang kan kalau udah lihat tumpukan sampah itu baunya ya subhanallah. Luar biasa wangi banget. Oke. Adli, setelah kalian bersaing bersama dengan kampus-kampus lain, kemudian ada nggak sih rasa rasa minder kayak gitu? Karena mungkin kan kalian nggak kebayang nih ide-ide dari teman-teman kampus lain kayak apa, tapi setelah kalian paparkan di depan para juri, apa nih yang bisa membuat kalian yakin bahwa ide yang kalian miliki adalah salah satu ide yang luar biasa dan memang harus diwujudkan dari tim-tim kalian sendiri? Kalau dibandingkan itu tadi, balik lagi ke yang tadi itu, sebenarnya kalau untuk di ide itu kita udah yakin optimis gitu kan. Dari awal lomba tuh udah yakin pasti menang gitu. Karena kita ini beda loh. Di yang mereka itu udah mempercantik kota yang cantik. Kalau kita ini dari yang mempercantik dari kota yang kumuh jadi cantik. Jadi tantangan itu ya lebih besar gitu. Nah, jadi pasti ini kita pasti menang, optimis gitu kan. Apalagi kita punya support system, teman-teman yang memang support dari awal, yang nggak lepas tangan, mau capek mau nggak kita kerjasama gitu kan. Terus sebenarnya kalau untuk kendalanya itu, kalau minder tuh nggak di awal lomba tuh nggak ada sama sekali, tapi pas yang bikin minder itu pas di akhir, karena kita ada deadline pembangunan tuh kan. Nah di sana itu yang buat kita minder bisa nggak sih, karena di kampus-kampus lain itu pembangunannya udah hampir 90%, kita baru 50%. Tapi karena kita punya support system yang bagus, didukung masyarakat yang bagus, dosen dan lain-lain, artinya akhirnya pas deadline launching kampung tematiknya kita selesai juga gitu. Nah, dengan yang memang kualitasnya ya jangan diragukan lagi. Memang kalau kita lagi berperang ya, yang pasti ya memang harus optimis, kemudian berusaha, doa juga gitu ya. Untuk hasil ya biar Tuhan yang mengatur. Oke, Adli, salah satu pemenang, kemudian akan direalisasikan ide-ide tersebut. Nah, dari ide yang udah kalian paparkan kemudian akan direalisasikan di kampung yang kalian pilih, itu Kelurahan Sukarami. Apa sih yang menjadi kendala di dalam realisasi yang kalian lakukan itu? Seperti kita tahu kan bahwa tempat yang kalian pilih itu adalah tempat yang agak ekstrim gitu ya. Apa nih yang bisa kalian bagikan lah ya sama-sama sahabat Merdeka, boleh nih. Untuk kalau kendala itu pertama itu akses ya. Aksesnya itu ya ibarat kita datang itu gapuranya udah kanan kiri sampah gitu. Jadi orang kebayang. udah males masuk. Apalagi pas lagi hujan. Masya Allah, parfum alami itu udah nyebar kemana-mana itu kan. Itu tapi udah biasa gitu. Nah, yang penting, yang paling kayak tantangan untuk kami itu untuk mahasiswa nih, karena belum tahu kan, belum pernah terjun langsung. Kita curi start KKN ibaratnya tuh kan. Jadi kita pas di tahap awal itu lomba desain, kita cross check lapangan, survei lapangan itu nggak ada masalah. Tapi ketika mau penaltinya itu kita nemukan beberapa masalah. Misalnya kayak gini, ada beberapa masyarakat itu yang kurang menerima gitu kan kehadiran kami, karena ternyata di desa itu ada ibaratnya itu ada memang kebiasaan masyarakat gitu. Nah, jadi mereka itu ada yang nggak menerima kehadiran kita gitu. Nah, jadi ibaratnya itu tantangan kita harusnya sebelum kita mau pembangunan kayak gini, kita itu harus namanya survei dulu, survei kebiasaan masyarakat. Jadi nggak bisa namanya survei tempat aja gitu. Nah, pendekatannya itu harus lebih dalam. Jadi toh kita cuman kemarin sebelum lomba paling kita sekali 2 kali ke sana. Tiba-tiba kita mau datang gerombolan orang mau bangun kamu, terkejut orang terkejut. Mau ngapain? Iya, mau ngapain gitu kan. Jadi ada pihak masyarakat yang memang nggak nerima gitu. Nah, terus yang kedua ada yang memang tadi kebiasaan masyarakat di sana ya agak susah untuk diubah. Ini contohnya di share aja gitu kan. Kemarin pas di tahap pembangunan itu kami ada yang namanya pagar warna-warni kan. Semua bahan tuh kita siapkan.
termasuk paku, benang, bambu, pancang dan lain-lain. Tapi masyarakat di sana ternyata nggak mau masang kalau nggak ada bayaran. Aduh, stres. Jadi gimana? Nggak mau masang kalau nggak dibayar. Jadi rembuk-rembukan, ya udah kita per meter bayarnya sekian gitu kan. Karena untuk feedbacknya ke masyarakat. Toh kalau kita mau masang itu 200 meter. Panjang yang mau kita bangun itu 200 meter. Jadi kanan kiri yang mau kita pasang pagar itu 400 meter gitu kan. Jadi daripada nggak kepasang, ya udah kita sekian. Jadi per meter itu kita bayar sekian gitu. Nah, terus banyak hal sih sebenarnya juga ada. Ini juga yang lucu sih. Ketika pas baru masuk itu kan program pertama kami itu kan bangun pagar dulu untuk ngerapikan pagar itu kan. Jadi yang dulunya nggak pernah motong bambu sekarang mau buat pagar itu, jadi sekarang motong. Jadi pas terakhir udah mau selesai itu tangan sampai luka gitu kan. Jadi ibaratnya ya itu sih tantangan juga pembelajaran untuk kita sebagai mahasiswa sih sebenarnya. Jadi untuk terjun ke masyarakat tuh harus punya pendekatan adaptasi yang harus disesuaikan ke masyarakatnya. Jangan kita yang menyesuaikan ke masyarakat, jangan masyarakatnya menyesuaikan ke kita, tapi kita harus menyesuaikan ke masyarakat. Itu sih. Pendekatan penyesuaian itu memang harus kita penting, lakukan. Penting banget. Penting banget dilakukan. Sangat menarik tadi ya. Udah disiapin semuanya. Nggak mau masang, harus dibayar pula. Padahal itu kampungnya sendiri. Untuk sendiri gitu, gratis semua, nggak ada biaya sama. Kita harus lebih menekankan lagi sikap gotong royong ya pada masyarakat gitu. Oke, Adli, apa nih yang setelah kalian lakukan dengan memagari, langkah awalnya dengan memagari gitu ya? Respon dari masyarakat itu sendiri gimana nih dengan kedatangan kalian yang serame-ramean itu? Apa nih reaksinya? Kalau untuk tahap awal sih mereka itu ya pertama ya welcome gitu kan. Pertama welcome. Terus untuk gotong royong tuh memang dilaksanakan gotong royong minggu pertama lancar gitu. Nah, masih lancar, masih mau masyarakatnya tuh kan. Tapi mungkin karena bosan gitu kan, ganggu pekerjaan yang pastinya kan. Itu setiap kita laksanakan untuk gotong royong karena juga kita mau menyesuaikan jadwal kuliah, nggak bisa kan kita tiap hari mau ke sana mau lihat proses pembangunan, nggak mungkin kan. Jadi tiap hari Sabtu Minggu itu kita gotong royong. Di minggu pertama itu lancar. Yang kedua, ketiga itu udah mulai kurang. Sampai di tahap akhir tinggal 1, 2, 3 orang yang bantu sampai di akhir. Juga kan untuk pembangunan itu nggak cuma masang magar. Kita kan ada beberapa poin penting seperti pembangunan kampung mengajinya, tempat mengajinya, belajar mengaji dan tausiah dan lain-lain. Kita juga di sana itu kan kalau musim hujan banjir. Jadi gimana caranya tuh? Kita buat 100 titik biopori. Jadi biar penyerapan air, biar nggak banjir lagi. Alhamdulillah. Kemarin pas terakhir ke sana katanya nggak ada lagi namanya banjir-banjir gitu kan. Terus setelah biopori penyerapan air ada namanya pupuk organik kan. Jadi pupuk organik kita tebar di 100 titik. Dan yang terakhir itu kita ada namanya pelatihan instalasi hidroponik. Di sana ada yang besarnya itu ada 1 untuk rumahnya pembibitan dan 2 ada instalasi tentang hidroponik. Itu sampai situ. Beberapa program yang kalian ajukan memang bukan program biasa, tapi memang program yang luar biasa dan untuk kebutuhan masyarakat di sana. Masyarakat itu sendiri ya, bermanfaat juga kan. Dan jangkanya juga cukup panjang kan? Dari banjir nggak banjir lagi gitu kan. Tapi memang harus nih masyarakatnya setelah dibuat ya tetap dijaga gitu betul. Kan. Setelah kalian melakukan itu pasti ada orang yang mengecek langsung nih kegiatan kalian gitu kan. Nah, di dalam proses pengecekan ini apakah ada kendala lagi atau memang kayak semacam ini udah luar biasa banget gitu loh. Dari tim ini memang udah luar biasa banget gitu. Dari tumpukan sampah itu, aku ngebayangnya tumpukan sampah itu nggak lepas-lepas ini. Kalau untuk penilaian itu dari tahap awal aja itu kan udah penilaian dari memang ada dinas PUPR kan, ada Bapelitbang, banyak itu kan sampai orang dinas-dinas itu memang cross check langsung gitu kan. Sampai yang terakhir kemarin itu sampai wakil wali kota yang buka langsung gitu kan. Pak Dedi ya. Pak Dedi Wahyudi. Kalau untuk kendala sih itu sebenarnya nggak ada, tapi kita kemarin agak ada kendala itu di pencairan dana. Pencairan dana lomba itu seharusnya di bulan Mei itu udah cair, Mei Juni itu udah cair. Karena kita ada sedikit kendala, di bulan September itu baru cair. Jadi kita keteteran. Sedangkan di bulan 12 itu udah harus selesai. Jadi dalam waktu sekian bulan itu yang waktu yang mepet, cukup mepet. Kalau nggak salah itu kemarin dari
pencairan dan lain-lain itu sekitar jaraknya itu sekitar 40 sampai 50 hari. Jadi dalam waktu 50 hari kita harus sudah menyulap itu. Itu sih sebenarnya kendalanya. Tapi alhamdulillah sih memang dari pengertian pihak wali kota juga pemerintah Bapelitbang kan tahu kendalanya apa dari penyebabnya. Jadi ya ibaratnya kita ya bagaimana kita diskusikan sama pihak camat, lurah gimana ini tetap berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah sih pas di hari H pemerintah kota itu kan sebelum seminggu Hamin beberapa launching itu survei lagi dilihat gimana udah kesiapannya. Mereka bilang aduh gimana ini gimana. Tapi kami yakin kami punya support system. Jadi pas di Hamin 3 belum launching itu udah teman-teman tuh udah berapa yang nggak pulang lagi ke rumah. Jadi tinggal di sini ya tetap kerja, menyiapkan. Alhamdulillah pas di hari H wali kota dan wakil wali kota udah bilang oh ini luar biasa gitu. Luar biasa banget ini. Oke, Adli, sahabat Merdeka, kita masih ngobrol sama Adli, mahasiswa IAIN yang memenangkan desain kampung tematik Kota Bengkulu tahun 2019. Adli bersama teman yang dibantu dengan dosen kan. Untuk pengerjaan dari kampung itu sendiri berapa sih dananya? Dananya kita bicara dana otomatis nih pasti besar nih ya, apalagi dianggarin oleh pemerintah. Kan. Kalau untuk dana itu kan memang anggaran dana itu ada 100 juta itu kan per kelompok itu kan 100 juta. Besar banget ya. Tapi kalau untuk 100 juta untuk pembangunan kampung tematik itu kami pikir masih kecil banget gitu. Jadi juga kita kendala kemarin nggak dapat namanya nggak ada CPR CSR bukan CSR sumber dana itu kan. Jadi itu kendala. Jadi kalau untuk dana 100 juta itu untuk pembangunan kampung sekitar panjangnya 200 meter dari gapura sampai titik akhir itu masih kecil banget gitu nah. Tapi gimana caranya ya 100 juta itu ya harus cukup gitu nah. Tapi memang ada pembagiannya gitu, ada potong-potongan sedikit-sedikit, potongan pajak dan lain-lain seperti itu. Tapi yang penting selama kontrak pengerjaan dengan dana sekian, Adli dan teman-teman bisa yang menyelesaikan itu sangat luar biasa sekali. Oke, Adli, prestasi kalian sangat membanggakan sekali. Mungkin bisa dicontoh nih untuk sahabat-sahabat Merdeka di rumah yang masih kuliah, sekolah ataupun apa, mungkin boleh dikembangin ide-idenya dan ikutin lomba-lomba apa yang diadakan oleh pemerintah. Karena itu sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat, kemudian jangka yang kalian lakukan itu juga mungkin bisa dampaknya panjang banget ya. Panjang banget kayak yang dilakukan Adli dan teman-temannya ini membuat alat ukur yang banjir tadi ya. Ya, banjir tadi untuk penyerapan banjir dari yang banjir kalau hujan tuh enggak lagi gitu kan. Itu kan sangat luar biasa sekali dan bermanfaat sekali. Nah, Adli boleh nih dikasih tips atau motivasi sedikit sama teman-teman sama sahabat Merdeka di rumah. Apa nih yang bisa mereka lakukan saat ini? Mungkin ada teman-teman yang masih berdiam diri, bingung mau ngapain gitu kan. Mungkin boleh nih diceritain atau dikasih motivasi biar teman-temannya juga bisa kayak Adli dan teman-teman. Kalau sebenarnya sih kalau untuk diri kita sendiri itu kan mulai aja dulu gitu nah. Untuk hasil akhir nanti biar itu urusan Tuhan. Jadi kita usaha, kita doa, kita usaha doa dan hasil akhir itu biar Tuhan. Karena Adli percaya gitu kan, ingat kata-kata teman gini. Setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi luar biasa. Jadi jangan mau jadi manusia yang biasa-biasa aja gitu sebenarnya. Juga untuk apalagi corona ini kan ya lagi Covid lagi. Jadi kita harus stay di rumah gitu kan. Jadi kita batasi kegiatan. Seluruh kegiatan kita harus cancel gitu kan. Jadi ubah kebiasaan yang cuman tidur, makan, jadi yang efektif gitu nah, yang produktif. Adli kini sekarang lagi nulis jurnal gitu kan. Memang nggak menghasilkan atau apa-apa, tapi itu bermanfaat untuk ilmu dan lain-lainnya gitu nah. Dan juga bangunlah yang positif-positif gitu nah. Cari hal inspirasi banyak tokoh-tokoh pemuda yang hebat, yang luar biasa yang bisa jadi motivasi untuk kita ke depannya untuk lebih berprestasi. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu nah. Kenapa kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Gitu loh sahabat Merdeka. Oke, Adli kita bakalan terus sharing nih sama Adli
kedepannya gimana, apa aja nih prestasi yang Adli dan Siap. teman-teman bawa nih. Kita Studio Ermol Bengkulu TV ini bakalan terbuka lebar nih untuk Adli cerita-cerita dan berbagi kepada sahabat Siap. Merdeka. Oke, siap. Oke, Adli, kita tunggu kedatangannya next dengan cerita-cerita dan pengalaman serta prestasi yang membanggakan baiknya untuk Kota Bengkulu. Oke, saya Tri Yulianti, sampai jumpa di Studio Ermol Bengkulu TV selanjutnya.